Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih tentang salat tatawwu, salat sunnah, dan kita masih juga berada di dalam salat witir. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru qabla an tusbihu, witirlah kalian sebelum kalian masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, witirlah sebelum masuk waktu subuh. Ini hadis yang rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wali Ibn Hibban, dan Ibnu Hibban meriwayatkan, man adraka subha, barang mendapati waktu subuh, walam yutir, dan dia belum witir, fala witra lahu, maka dia tidak mendapatkan witir. Artinya dia tidak bisa melakukan salat witir. Nah ini artinya kalau sudah masuk waktu subuh sudah nggak bisa lagi salat apa? Witir. Belum subuh. Kalau khawatir bangun subuh itu pas adzan, maka maksudnya adalah apa? Hendaknya dia apa? Witirnya sebelum tidur. Nah, ini ada sunnahnya witir sebelum tidur, dan ini kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang dilakukan Rasulullah dan juga sebagian sahabat. Abu Bakar, ini sukanya witirnya sebelum tidur. Nah, Umar, ini karena kebiasaannya itu bisa bangun sebelum subuh, maka Umar mengakhirkan witir. Ini untuk mengantisipasi bagi yang khawatir bangun atau pas bangun karena tidurnya kemalaman misalnya, sehingga tidur pas bangun pas adzan subuh. Nah, hadis yang pertama, kita kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz witirlah sebelum subuh. Ini jelas hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nah, yang kedua, Ibnu Hibban mendapat barang siapa yang mendapati waktu subuh dan belum witir, maka dia tidak mendapatkan witir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, dan hadisnya sebagaimana dikatakan Hakim sahih. Ya, ini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala diam terhadap Al-Hakim. Dan dua hadis ini menunjukkan dalil atau merupakan dalil bahwa waktu witir itu sebelum terbit fajar. Terbit fajar yaitu waktu subuh. Ini sehingga ketika sudah terbit fajar, sudah tidak lagi disyariatkan salat witir, meskipun dia belum salat witir. Kebiasaannya dia sudah salat witir. Tetapi ketika sudah masuk waktu subuh, maka tidak dilakukan, sehingga tidak diqadha juga, tidak diqadha salat apa? Witir. Tidak ada qadha tentang salat witir. Berbeda dengan beberapa salat seperti salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah sebelum subuh, maka terdapat riwayat yang menyebutkan tentang qadha salat sebelum subuh, salat sunnah. Salat sunnah ini bisa diqadha atau dilakukan karena bangun atau karena telat masuk waktu subuh, kemudian ke masjid, sudah tidak sempat melakukan salat sebelum subuh. Ini karena jamaah sudah mulai, maka dia melakukan salat setelah atau sebelum subuh, itu setelah subuh. Tetapi witir sudah nggak ada lagi. Ketika sudah masuk waktu subuh, maka sudah tidak bisa melakukan salat witir.
Nah ini. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah taala, Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis ini untuk menunjukkan bahwa perintah Rasulullah witirlah sebelum antusbihu, sebelum masuk waktu subuh ini, dan diiringi dengan lafadz Ibnu Hibban rahimahullah taala, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menunjukkan bahwa tidak ada qadha atau bisa diganti sholat witir itu ketika matahari sudah atau setelah fajar terbit atau masuk waktu subuh, sudah nggak bisa lagi dia diqadha atau ditunaikan. Nah ini berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib ini masih bisa ditunaikan ketika terbangun atau teringat. Misalnya sholat subuh itu berakhir dengan terbit matahari, tapi bisa jadi seseorang bangunnya kesiangan. Rasulullah juga mengalaminya. Para sahabat, semua sahabat terbangunnya pada waktu matahari sudah terbit dalam perjalanan safar. Maka akhirnya Rasulullah sholat sebelum subuh juga. Nah, ini sebelum salat sunnah qobliyah subuh itu dilakukan. Baru setelah itu melakukan salat melakukan salat subuh. Nah ini witirnya enggak dilakukan. Tapi yang dilakukan adalah salat qobliyah subuh dan salat subuh. Nah, ini menunjukkan di samping dalil yang tadi disebutkan dalam hafadz Imam Muslim, kenapa lagi lafadznya Ibnu Hibban yang demikian tegas, ada lagi ditunaikan sholat witir itu di luar waktunya. Kalau sudah lewat waktunya maka sudah tidak bisa ditunaikan. Tapi kalau sholat subuh, sholat duhur, nah ini sholat duhur ketiduran misalnya sampai asar, masih bisa dilakukan. Sholat asar lupa, belum sholat asar atau tertidur sampai masuk waktu maghrib, masih bisa melakukan sholat asar, bahkan ingat atau pada saat terbangun, kecuali kalau pas waktu terlarang, maka ditunda, bisa ditunda sampai akhirnya masuk waktu terlarangnya itu sudah hilang. Misalnya seorang bangun sholat asar, dia kelewatan atau lupa, baru ingat ketika matahari sedang terbenam atau menjelang terbenam, sedang terbenam, maka tidak boleh dia melakukan sholat asar. Bukan waktunya sholat asar. Meskipun belum masuk waktu maghrib, maghrib, maka dia menunda dulu. Kecuali kalau seandainya ketika dia bisa 1 rakaat sebelum matahari itu menempel ke ufuk, dia masih bisa 1 rakaat, maka dia lakukan 1 rakaat sholat asar sampai masuk misalnya maghrib. Tetapi kalau dia pas waktu bangun atau ketika mau melaksanakan sholat asar, matahari sudah ujungnya menempel di ufuk, maka dia tunda pelaksanaan sholat asar sampai dia masuk waktu maghrib. Ketika matahari sudah terbenam semuanya, mataharinya sudah nggak ada lagi di ufuk, berarti sudah terbenam, itu masuk waktu maghrib. Jadi masuk waktu maghrib itu adalah ketika matahari ini ketika sedang terbenam, sudah semuanya terbenam. Nah setelah itu berarti berarti masuk waktu maghrib. Baru dia bisa melaksanakan sholat asar kalau ketinggalan. Nah, demikian juga sholat yang lainnya. Kemarin lupa sholat asar belum terlaksanakan, atau sholat duhur, baru besoknya ingat, atau mungkin 2 hari, atau mungkin sepekan baru ingat. Kok bisa? Mungkin saja dia ingat, iya dulu waktu saya pulang dari safar itu di perjalanan rencananya menunda waktu sholat asar atau sholat duhur dan asar, itu tak sholat di rumah saja. Nah ini sholat di rumah rencananya. Nah, sampai di rumah lupa. Sampai di rumah lupa. Baru teringat ketika beberapa hari. Bisa jadi
Ini bisa jadi teringat, iya dulu waktu pulang itu kayaknya belum sholat dulu. Belum sholat dulu. Nah, bisa dilakukan saat ingat. Nah, pada saat ingat juga, misalkan ingat pas waktu apa? Malam hari jam 12 malam. Misalkan jam 12 malam apa? Baru ingat tadi. Entah tadi siang belum melakukan sholat duhur asar, ataukah sudah beberapa hari, sama saja. Pas ketika ingat dia lakukan. Kalau pas ingatnya pas waktu terlarang, ya waktu terlarangnya hilang. Jadi seperti itu. Karena apa? Hukum witir ini yang berbeda. Hukum witir ini yang berbeda dengan sholat-sholat wajib yang lainnya. Kalau sholat yang lain, sholat wajib itu manamaan sholatin au nasiha, barang siapa yang tertidur atau lupa dari satu sholat, falyusalliha idza nya dia sholat ketika dia apa? Ingat, ketika dia ingat. Nah ini. Adapun witir maka tidak dilakukan. Kalau sudah hilang ya sudah, kesempatan witirnya sudah apa? Sudah lewat. Baik. Kemudian disebutkan di sini, setelah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ini tentang tidak adanya witir, kesempatan witir, tidak ada kesempatan witir bagi orang yang sudah kehilangan waktunya. Disebutkan setelahnya, hadis setelahnya yang juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anil witri au nasiyahu", barang siapa yang tertidur dari salat witir, au nasiyahu, atau lupa, fal yusalli idza asbaha au dzakara, silahkan dia melakukan salat witir itu idza asbaha, apabila masuk waktu apa? Subuh, au dzakara, atau ingat, tadi malam belum salat witir, ingat setelah apa? Sudah siang atau sudah masuk waktu subuh, terbangun. Ini hadis ini rawahul khamsatu illan Nasa'i, diriwayatkan oleh yang 5. Siapa yang 5? Ahmad, Abu Dawud, Majah, Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu 5. Di sini dikecualikan illan Nasa'i, kecuali Nasa'i. 5 kecuali Nasa'i. Berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Paham sini caranya? Nah, ini istilah yang memang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Oleh 4 rawi ini tadi. Yaitu apa? Bagaimana ketika seseorang terlupa atau tertidur dari sholat witir. Nah, Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini secara mursal. Secara apa? Mursal. Mursal itu tidak disebutkan perantara antara tabi'in dengan Rasulullah. Tidak menyebutkan sahabat. Tidak ada sebutkan sahabatnya di sini. Nah, bisa jadi yang tidak disebutkan bukan hanya sahabatnya, tapi juga yang lainnya. Nah, ini ada tabi'in yang juga nggak disebutkan. Nah, disinilah yang menjadikan hadis ini dengan hadis mursal. Hadis mursal. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi lebih apa? Lebih sahih daripada yang pertama. Yang pertama disebutkan yang tadi hadis apa? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Ibnu Hibban. Nah, ini. Tetapi hadis ini yang disebutkan secara marfu, yang disebutkan sebelumnya oleh Imam Tirmidzi, yang mursal lebih sahih daripada yang apa? Marfu. Maksudnya apa kalau begitu? Yang rajih bahwa hadis ini itu adalah apa? Hadis mursal.
itu hadisnya dhaif, ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Ibnul Madini, gurunya Imam Bukhari, An-Nasa'i, Abu Zur'ah dan yang lainnya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga di samping hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini bertentangan dengan hadis apa? Yang sebelumnya, yaitu hadis Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga dengan lafaz Ibnu Hibban rahimahullah taala. Nah, jadi hadis ini disebutkan bahwa seseorang yang sholat witir, makna hadis yang kedua ini bahwa seorang yang terlupa, tertidur dari sholat witir, silahkan dilakukan kalau ingat atau kalau masuk waktu subuh. Kalau sebelumnya apa? Tidak ada witir. Mana yang dirojihkan dan mana yang dikuatkan? Yang jelas hadis yang sebelumnya lebih kuat. Hadis Abu Sa'id lebih kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga hadis Ibnu Hibban. Nah, dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW apabila ghalabahu naumun, ini dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang menguatkan pendapat yang pertama atau hadis yang pertama, bahwa Rasulullah idza ghalabahu naum, kalau tertidur, kata Aisyah, au waja, atau karena sakit, malamnya sakit misalnya, hingga tidak bisa melakukan sholat malam atau sholat witir, an qiyamil lail, tidak bisa melakukan sholat malam, maka Rasulullah shalla finan nahar, Rasulullah sholat di siang hari. Sholat di siang hari maksudnya adalah waktu duha. Yang dimaksudkan adalah waktu apa? Duha. Ini penjelasannya di dalam bab yang lainnya tentang sholat duha. Rasulullah melakukan sholat di waktu duha itu isna asyara rakaat. Isnai asyara rakaat. Itu 12 rakaat. Sintai asyara rakaat atau 12 rakaat di siang hari. Tidak ada ganjilnya. 12 rakaat ini adalah apa? Genap. Kalau seandainya Rasulullah SAW mau melakukan witir, ya kan? Bisa saja mengulang ataukah mengqadha witir yang ditinggalkan di malam hari, karena Rasulullah tertidur atau Rasulullah sakit sehingga tidak bisa melakukan sholat di malam hari. Rasulullah menggantinya di siang hari, bukan dengan witir, tapi 12 rakaat tanpa apa? Witir di sini. 12 rakaat sholat duha. Sholat duha 12 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ketika sholat malam itu Rasulullah tidak melakukannya karena tidur, karena sakit, maka Rasulullah SAW melakukan sholat itu menggantinya di siang hari, tapi bentuknya bukan sholat malam, tapi sholat duha, mengganti dengan sholat duha. Ini disebutkan bagian ulama berpendapat sholat duha itu dilakukan ketika tidak melakukan sholat malam. Ini salah satu pendapat. Sebagian yang berpendapat sholat duha dilakukan meskipun sudah sholat malam, tetap sholat duha dia apa? Dilakukan. Jadi pendapat tentang sholat duha ini banyak. Ada yang mengatakan nggak disyariatkan sama sekali, nggak disyariatkan sama sekali. Masya Allah. Ini kalau kita mungkin hanya belajar ini, sholat duha itu sunnah. Satu pendapat ini saja. Tapi ternyata kalau para ulama, subhanallah, pendapat tentang sholat duha ini macam-macam. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Perbiasa beberapa perbedaan pendapat kalangan para ulama. Salah satunya ini, salah satunya berdasarkan hadis ini, sholat duha hanya dilakukan ketika tidak sholat apa? Malam. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah sampai di sini kita akan
membacakan yang setelahnya dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.